Hello everyone, welcome to J Kids Online Service. Welcome buat kalian yang udah sering nonton atau yang baru pertama kali nonton, baik yang di Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, ataupun yang di kota-kota sekitarnya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, bermain games, dan mendengarkan firman Tuhan, ayo kita yel-yel bareng biar lebih semangat. Siap? Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya. Oke, kita mau berdiri sama-sama. Yuk, semuanya kita mau berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi dengan semangat. Tepuk tangan sama-sama yuk. Semuanya tepuk tangan. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau smile sama-sama. Ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milik-Mu hidupku,
tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus kita dong. Haleluya. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu ini. Dan kita tahu dan kita percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada saat ini. Sama-sama katakan, singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama angkat tangan, katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Ya Tuhan, kami percaya Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini, we believe that you are here. Sama-sama katakan, Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Sama-sama katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir. Yes God. Di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Dengan angkat tangan, katakan sekali lagi Tuhan hadir. Yes God, kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini saat kami berada saat ini Tuhan. Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Anak-anak Joy, saat ini kita semua mau angkat tangan karena kita tahu bahwa Tuhan ada di dekat dengan kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, thank you Jesus. Semuanya buka suara, katakan thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kita mau belajar sama-sama katakan terima kasih Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Kami percaya Kau ada di sini Tuhan, haleluya. Thank you Jesus. Semua katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. sedekat dengan udara yang kami hidup ya Tuhan. Sebentar kami akan firman-Mu. Semua anak-anak Joy yang siap katakan amin. Saatnya games. Games kita hari ini adalah menebak kata. Jadi teman-teman di belakang kita akan menebak
kalimat yang aku ucapkan. Siap? Oke, kita mulai ya. Saya mau mendengarkan Tuhan. Yeay. Oke, sekarang bisa gantian sama kita. Siap? Ayo berdoa dan memuji Tuhan. Yeay. Jadi benar semua ya, dan kalian juga bisa coba di rumah. Dadah. Hello, welcome back to Joy Online Service. Tentunya series kita every week selalu topik-topik yang menarik. Dan hari ini mungkin kalau minggu lalu kita juga dengerin hal yang sama, yaitu tentang panca indera. Ada berapa nih panca indera kita? Yes, ada 5. In English we call it 5 senses. Nah, panca indera ini kan 5 alat indera utama yang dimiliki semua orang, setiap manusia pada umumnya, yaitu mata kita. Kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, penciuman kita lewat hidung kita, dan lewat lidah kita bisa merasakan, dan juga semua kulit bagian dari tubuh kita ternyata waktu kesentuh ataupun ada batu sekalipun di bawah kaki kita, pasti kita bisa ngerasain. Yang suci kita yes. Maka oleh sebab itu disebut kulit yaitu indera peraba. Nah, fungsi dari 5 panca indera ini adalah untuk setiap kita tuh bisa menerima, dan juga kita bisa understand, dan juga bisa kayak menerjemahkan dari berbagai setiap panca indera kita. Ya kan? Ada juga yang mungkin waktu kita dengar langsung otak kita mencerna, oh ini maksudnya. Nah, kemungkinan setiap manusia itu bisa yang namanya understanding, memahami, juga kita bisa interaksi lewat mulut kita berkata-kata, dan juga merespon terhadap dunia. Apa yang kita lihat lewat mata kita, wow, bagus ya, seringkali dari mata. Nah, kelima panca indera ini, mereka itu working as a team. Mari sama-sama kita ucapkan working as a team. 2, 3. Working as a team. Nah, mereka itu work as a team untuk memberikan informasi tentang dunia kita. Dan memungkinkan akhirnya every one of us, each one of us, setiap manusia itu bisa berinteraksi dengan lingkungan dan juga bahkan other people. Kita bisa communicate with our friends, our family, our parents, dan juga kita bisa experience, wow, kota ini bagus ya, spot ini, lokasi ini bagus ya. Dari mana? Karena kita punya panca indera. Mata untuk melihat, kita bisa juga menangkap cahaya. Kalau, oh ini kayaknya keterangan banget ya, silau. Ada yang mungkin kita merasa, ini kayaknya gelap banget deh, dibuat ngebaca nggak bisa. Oke, itu lewat mata kita. Lewat telinga kita bisa mendengar suara. Entah orang itu lagi teriak, orang itu lagi nangis, orang itu lagi ketawa. Kita semua bisa menangkap setiap suara yang ada. Dan juga telinga itu ngebantu kita untuk balancing our body. Nah, yang ketiga yaitu lewat hidung kita. Hidung kita itu bisa mencium bau ataupun aroma yang enak maupun yang gak enak. Yang setuju kata yes. Bener kan? Kayak ini jangan-jangan ada yang gitu ya mungkin. Ataupun ada yang kayaknya perut saya sakit. Langsung kita kayaknya ini bau-bau gak enak. Adapun makanan yang kayak very tasty. Mungkin ada yang suka instant noodle yang itu. Wah, kita udah dari jauh udah bisa langsung kecium baunya. Wah, ini pasti instant noodle yang ini nih. Nah, seperti juga hal-hal dan bau-bau yang lainnya. Nah, berikutnya yaitu lidah. Bisa merasakan, oh makanan ini terlalu asin deh. Makanan ini kayaknya tasteless ya, nggak ada rasanya. Semua itu dari lidah kita. Dan juga kulit kita. Yang kelihatannya mungkin, masa sih kulit kita bisa kerasa? Kalau pernah nggak ada pengalaman waktu kita menginjak
lantai ataupun tanah atau dimanapun kita berada, terus ternyata sepatu kita atau sandal kita kemasukan batu yang mungkin kecil banget, bahkan mungkin kita secara nggak sadar nih, kita nggak lihat, tapi kita bisa merasakan. Yang setuju katakan yes. Yes, berarti kita bisa merasakan lewat setiap kulit dalam tubuh kita. Nah, gimana kalau kita dengar suara tadi? Pasti kayak, apa itu? Kayak annoying banget, bener nggak? Waktu kita dengar suara ledakan lah, something meletus lah, pokoknya kayak nggak nyaman banget, bikin kita kaget banget, nggak enak banget didengar. Nah, suara-suara seperti ini pasti nggak nyaman di telinga kita. Tapi pernah sadar nggak sih, kalau kita nggak bisa dengar sama sekali, semuanya silent, pasti lebih nggak enak lagi. Yang setuju katakan yes. Nah, coba nih, kalau misalnya nih, kita kayak menutup telinga kita. Kira-kira kita bisa dengar jelas nggak suara orang lain waktu mereka ngobrol sama kita? Kayaknya kurang enak, bener nggak? Karena apa? Kita nggak punya telinga untuk mendengar. Waktu kita tutup telinga, kayak orang itu ngomong apa sih? Atau bahkan kita bisa bayangin nggak? Sama sekali nggak dengar. Siapa yang nggak suka kalau lampu di rumah kita mati? Pasti ya kan? Yang lagi tidur pun bisa tahu-tahu bangun karena entah itu ada suara kipas angin, entah itu ada suara AC, begitu semua listriknya mati, kita kayak kerasa, kok kayaknya silent banget ya, sunyi banget. Yang setuju katakan yes. Sama, Miss juga kayak gak suka banget, kayak gak ada suara apapun, hening. Bayangin nih, setiap kali, bukan cuma waktu listrik kita mati, tapi setiap kali hening kita gak bisa dengar suara. Pasti jauh lebih gak enak lagi. Yang setuju katakan yes. Nah, cerita hari ini itu mirip mungkin dengan minggu lalu, tapi bedanya adalah waktu minggu lalu kita dengar cerita mengenai Tuhan Yesus itu dia sembuhkan orang buta. Dan hari ini Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli. Sama-sama katakan bisu tuli. Miss, maksudnya apa sih Miss? Bisu tuli berarti artinya dia juga nggak bisa ngomong, dia juga nggak bisa dengar. Nah, Yesus itu menyembuhkan orang yang tuli dan bisu. Nah, diceritakan di sini Yesus itu pada saat itu pernah meninggalkan daerah yang namanya Tirus dan meneruskan perjalanannya melalui Sidon ke Danau Galilea. Nah, ia mengambil jalan yang lewat daerah namanya 10 kota. Nah, di situ orang membawa kepadanya itu seseorang yang bisu dan tuli. Nah, mereka asking dong, Yesus bisa nggak sih kamu sembuhin? Nah, katanya mereka minta Yesus meletakkan tangannya ke atas orang itu. Yesus membawa orang itu menyendiri dari banyak orang yang lainnya. Lalu meletakkan jarinya Tuhan itu ke dalam kedua telinga orang itu. Dan katanya setelah itu Yesus juga meludah. Yesusnya spit on that person. Dan juga menjamah lidah orang itu. Nah, tahu nggak ceritanya setelah itu kira-kira apa yang terjadi? Yes, sesudah itu waktu Yesus menengadah ke langit, dia bernafas dengan keras dan berkata kepada orang itu, Ephata, yang artinya terbukalah. Mari sama-sama kita ucapkan terbukalah, 2, 3, terbukalah. Nah, telinga orang itu bisa terbuka dan lidahnya menjadi lemas kembali. Dan ia mulai bisa berbicara dengan mudah. Nah, lalu Yesus melarang mereka sekalian untuk menceritakan hal itu kepada siapapun. Nah, tetapi semakin Yesus itu dilarang, semakin pula mereka menyebarkannya. Dan semua orang yang mendengar itu, mereka semuanya heran. Maksudnya dalam arti yaitu mereka shock banget. Mereka bilang, semuanya dibuatnya dengan baik. Bahkan ia bisa membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Can you imagine every single of us gitu, setiap diri kita itu punya 5 panca indera. Baik itu mata yang bisa ngelihat, ya kan? Itu juga hidung, itu juga telinga, itu juga setiap kulit dan lidah yang bisa merasakan dan bahkan lewat juga lidah kita bisa berkata-kata lewat mulut kita.
Nah bayangin nih, ada orang bisu dan tuli yang dia nggak bisa dengar sama sekali, selalu sunyi, seperti nggak ada orang, nggak ada suara sama sekali, dan juga nggak bisa ngomong. Tapi Yesus waktu dia jamah dan dia bilang ke Bapa yang di atas di surga, dia bilang langsung seketika itu juga orang itu sembuh. Orang yang gak pernah dengar sekalipun apa itu yang namanya suara, orang yang gak bisa keluar bahkan suaranya dari mulutnya, tapi kok bisa-bisanya setelah Yesus doain orang itu katanya sembuh. Sama-sama katakan sembuh. 2, 3, sembuh. Waktu sembuh bisa dengar, bisa ngobrol, bisa bicara. Nah kita bisa bayangin gak seandainya kita jadi orang yang gak bisa dengar, gak bisa ngobrol. Ya juga ya, berarti harusnya kita bersyukur ya. Walaupun mungkin ada suara, mungkin ada kata-kata yang gak enak didengar, ataupun bau yang mungkin gak enak. Pokoknya semuanya ternyata itu kita harus mensyukurinya. Yang setuju kata yes. Karena ketika kita nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong, ternyata itu jauh lebih nggak mengenakan lagi. Nah, coba nih, kita mungkin bisa coba di rumah masing-masing. Yang nonton ini, kita bisa sama-sama tutup telinga kita. Kayaknya kita paling dengar suara kita kalau kita ngobrol ataupun nafas kita. Yang setuju kata yes. Untuk suara-suara orang lain, kita nggak terlalu bisa dengar. Nah, saat kita menutup telinga kita, kayak semua suasana jadi hening, semuanya jadi sepi. Nah oleh sebab itu hari ini juga diajak bukan cuman jadi kayak kita bayangin orang yang gak bisa dengar ataupun orang tuli. Bukan, tapi Tuhan mau ngajak lewat message hari ini, Tuhan mau ngajak kita untuk bisa tenang, untuk bisa kita itu kadang figure it out apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan dan kita bisa dengan mungkin silent, mungkin dengan di kamar sendiri ataupun kita away from any YouTube ataupun videos ataupun apapun itu, kita bisa mulai dengerin suara Tuhan. Mari kita sama-sama bisa memilih, let's choose to listen to God's voice. Sama-sama kita ucapkan 2, 3, let's choose to listen to God's voice. Karena di dunia ini tuh ada banyak suara, banyak macam suara di sekitar kita. Ada suara mobil, ada suara AC, ada suara video, ada suara dari sosial media kita, dari entah itu apapun itu yang kita lihat saat itu, ataupun ada suara binatang, ataupun ada orang lagi ngebangun di sebelah rumah kita, ataupun ada suara animal, antara itu anjing, burung, ataupun kucing, atau apapun itu. Dan tentunya setiap kita harus bisa memilih. Kita bisa dengerin suara yang berguna buat kita. Kita nggak perlu dengerin suara-suara yang kita nggak butuh, suara-suara negatif, suara-suara yang nggak penting, yang setuju kata yes. Oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama yang kita pilih untuk didengarkan yaitu suara Tuhan. Sama-sama katakan suara Tuhan, 2, 3, suara Tuhan. Let's choose to listen to God's voice. Bukan suara orang lain, bukan suara kita sendiri, tapi mari kita pilih untuk dengerin suaranya Tuhan. Karena kayak seperti waktu kita pakai headphone gitu kan, kita tutup nih telinga kita. Artinya kita sengaja ingin mendengarkan sesuatu lewat headphone kita. Entah itu lagu, entah itu mungkin video, biar kita nggak dengerin suara yang lain, tapi kita fokus sama apa yang kita dengerin lewat headphone kita. Nah, misalnya nih, video pilihan kita lewat YouTube, ataupun movie pilihan kita, atau apapun itu. Nah, kita mau fokus dengerin apa yang ada di headphone-nya. Oleh sebab itu kita hari ini juga mau belajar supaya kita bisa fokus dengerin suara Tuhan. Yang setuju katakan yes. Nah, kalau misalnya ditanya-tanya, kira-kira emang kapan sih setiap kita itu, baik anak-anak yang masih mungkin usianya playgroup TK ataupun SD ataupun mulai mungkin ke SD sudah mau lulus nih ke SMP. Kapan terakhir kali kita menyediakan waktu untuk masuk kamar sendirian dan kita berdoa dan ngobrol sama Tuhan? Apakah hari ini atau last week atau bahkan mungkin kayaknya udah last year deh terakhir. Atau bahkan mungkin
Kayaknya nggak pernah sebelumnya. Oke, baik. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan lewat message hari ini, mari kita prioritaskan pilihan kita untuk dengerin suara Tuhan. Kalau kita ingin kenal sama seseorang, mungkin teman baru, kita kan pasti kayak kenaikan kelas, ada di kelas yang baru, kita ketemu dengan teman-teman yang baru, pasti kayak kita berikan kesempatan untuk ketemu mereka, untuk dengerin mereka, supaya kita bisa tahu tentang namanya siapa, umurnya, atau hobinya, dan apapun yang mereka katakan. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau kenal Tuhan lebih lagi, kita juga perlu untuk mau take time untuk sediakan waktu untuk mendengar Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus kita jauh lebih baik lagi. Yang setuju katakan yes. Jadi cara paling mudah untuk dengerin suara Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan, Bible. Mari sama-sama katakan Bible, 2, 3, Bible. So, let's choose to listen to God's voice. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama, let's choose to listen to God's voice. Sumber kebenaran kita minggu ini adalah let's choose to listen to God's voice. Sekali lagi, let's choose to listen to God's voice. Ayat penuntun kita minggu ini terambil dari Markus 7 ayat 31 sampai 37 or Mark 7 verse 31 until 37. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar perkataan Tuhan Allah. Ia menjanjikan kesejahteraan kepada kita, umatnya, asal kita tidak kembali berbuat dosa. Or Psalms 85 verse 8. I listen carefully to what God the Lord is saying, for He speaks peace to His faithful people, but let them not return to their foolish way. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sudah selesai ibadah Joy Kids kami ya Tuhan, kiranya kami mau mencoba untuk belajar, untuk mendengarkan suara Tuhan saja, tidak suara-suara yang lain ya Tuhan. Dan juga berkati pekerjaan kedua orang tua kami dan juga pendidikan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, ibadah Joy Kids kita sudah selesai. Jangan lupa give positive comment, like, dan subscribe, and see you next time.